inilah sahabat yang konsep yang harus kita rubah hari ini. Kalau tidak, cukuplah Suriah yang hancur, Afghanistan hancur, semua negara Islam hancur, Indonesia pun sudah hancur secara akidah. Karena manusia yang terjebak pada ritual, tapi kehilangan Tuhan. Negara beragama hilang Allah, tapi negara-negara yang nggak menyebut Allah, dia bertuhan. Maka lihat kenapa Korea makmur, Jepang makmur, Eropa apalagi makmur. Karena inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Jadi Mas Bambang, bicara dikir gulu jasad adalah sesungguhnya adalah dikir bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan sholat yang sebetulnya bukan hanya gerak ritual. Karena bagi dia semuanya sudah sholat, sahabat. Ya. Maka sebetulnya agama itu nyata, bisa dibuktikan, dinyatakan, dirasakan dari semua. Ya. Ya, dan sebenarnya kalau kamu pun jujur hari ini, apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang kamu lakukan itu? Karena kalau bagi Abah tidak bisa ditipu. Sekali lagi, walaupun di sini jedot bekas jidatnya nong saya lihat latifah kolamnya setan kok. Apalagi semakin kelihatan, mungkin ada orang Assalamualaikum, waduh tepak sujud. Itulah setan-setan yang tidak pernah tidak mengerti siapa Tuhannya tadi semua. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Di seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan seluruh wilayah yang ada, ya, dan sahabat-sahabat Australia, sahabat-sahabat Melbourne, Perth, Sydney, dan juga sahabat-sahabat yang ada di Taiwan, sahabat yang ada di India. Dan hadir kerasa sekali mama astagfirullahaladzim semua. Ya, ya, dan seluruhnya dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa adalah melindungi kita semua, ya. Dan pada pagi hari ini Abah ada di Batam, sahabat baru sempat untuk melaksanakan live, ya, perjalanan dari mulai Kuala Lumpur, ya. Terima kasih buat sahabat Brunei, buat sahabat-sahabat semua yang dimanapun berada. Ya. Dan juga adalah sahabat-sahabat yang hadir di Malaka. Ya, terima kasih buat Pak Hasan, semua sahabat-sahabat semua. Mas Muhammad, ya, Bang Muhammad, semua sehat semua, ya. Kemudian juga adalah Bang Hashim, ya. Dan juga seluruhnya lah yang hadir, ya, semoga semuanya senantiasa ada dalam kebahagiaan. Kemarin sore Abah sudah mendarat di Batam, sahabat, yang insya Allah selama 2 hari ini dan hari ini ada beberapa perjumpaan. Pada kesempatan pagi hari ini Abah akan gunakan 1 jam atau mungkin lebih sedikit adalah untuk membahas beberapa persoalan, ya, yang disampaikan oleh panjenengan semua. Tapi sebelum Abah selalu bicara, selalulah Abah sampaikan, jangan lihat diri ini. Jadi ini adalah makhluk yang nampak ini adalah jangan terjebak, ya, sahabat, ya. Abah tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki apapun, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, hanya inilah yang Abah ingin sampaikan pagi hari ini, karena ada belasan orang yang bertanya tentang rajanya zikir, ya. Yang bertanya tentang rajanya zikir adalah memang zikir adalah
seolah-olah adalah ruh kepada kita. Maka disinilah tentang pengabdian kita kepada Allah, ya. Abada ya'budu ibadatan itu adalah terkoneksinya kita dengan Dia dari awal. Maka Abah sering sampaikan adalah kerusakan hari ini hubungan manusia dengan Tuhan. Walaupun tubuhnya dia mengatakan adalah sholat, ya, menyembah Tuhan, berzikir, bertawasul, beristighosah, membaca firman Tuhan, ya. Tetapi manusia tidak mengerti, karena selalu ya adalah yang menjadikan titik baliknya adalah seolah-olah adalah kamu masalahnya. Disinilah yang jadikan penyimpangan bab zikir. Padahal Allah sudah menyatakan wala zikrullahi akbar. Zikir itu akbar. Kalau Allah berkata zikir itu akbar, sebenarnya yang berzikir adalah bukan kamu. Tadi. Makanya dalam zikir yang sudah sempurna, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bukan hanya mengucapkan dengan lisan, bukan hanya mengingat dengan hati, bukan hanya merasakan dengan ruh, ya, tetapi adalah zikir adalah kembali kepada az-zikir. Nah, disinilah sahabat adalah konsep bahwa juga sekalian Abah jawab Mas Imran yang mengatakan bagaimana yang dimaksud ad-dunya sijnul mukminin. Dunia ini penjara. Nah, itulah. Kenapa dunia itu penjara? Bukan dunia yang di luar dirimu. Ingat sahabat. Dalam konsep pengajian tasawuf, dalam pengajian konsep menyambungkan diri pada Dia, adalah selalu titikannya adalah dirimu. Tapi dirimu yang mana bagian dari dirimu itu? Hanya dirinya yang terkoneksi kepada dirinya. Maka itulah dikatakan oleh baginda Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Nah itu. Siapa al-mu'min itu? Adalah Rasulullah. Dialah ruh Allah. Dialah yang ditiupkan pada diri kita. Maka diri kita adalah yang harus dipahami adalah inilah ad-dunya sijnul mukminin. Banyak orang salah kaprah membenci dunia ini. Padahal inilah dirimu dan segala apa yang nyata merupakan bentuk perwujudan Tuhan itu sendiri. Ingat itu. Pada saat beras kata Abah sudah jadi nasi putih, beras sudah jadi nasi kuning, beras sudah jadi nasi wuduk, beras sudah jadi bubur, beras sudah jadi rengginang sekalipun. Sesungguhnya dialah hanya beras dalam wujud yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami dulu dalam konsep dzikir. Jadi pada dasarnya nanti di penghujungnya yang disebut dengan rajanya dzikir adalah bukan pada tatanan dzikir syariat, tarekat, hakikat ma'rifat. Bukan pada sasaran sarana pada zikir sabut kelapa. Bukan pada hanya dzikir pada batok kelapa. Bukan hanya pada zikir daging kelapa. Dan bukan hanya dzikir kepada minyaknya. Tetapi yang disebut kelapa adalah satu kesatuan. Jadi kalau ditanyakan Mas Bambang rajanya zikir adalah apa rajanya zikir? Ya Allah sendiri yang sedang mengingat dirinya. Tapi bagaimana konsepnya? Nah ini masalahnya. Manusia tahu teorinya tapi prakteknya yang tidak tahu karena keberadaannya diri. Jadi yang disebut diri itu yang mana? Kan ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi yang diutus bukanlah pribadi yang bernama aku. Jadi seolah-olah Tuhan ada pada makhluk. Bukan. Sesungguhnya adalah yang diutus adalah kehadiran Tuhan dalam berbagai wujud. Termasuk wujud dirimu. Kehadiran beras pada nasi. Kehadiran beras pada nasi kuning. Kehadiran beras pada nasi wuduk. Kehadiran beras pada rengginang. Kehadiran beras pada bubur. Kehadiran beras pada tepung. Kemudian tepung menjadi kue. Gitu tuh. Kehadiran. Maka itulah yang disebut dzikir itu hadir, hudur. Jadi tidak ada dzikir yang tiada hudur. Jadi inilah kesalahan manusia ribuan tahun, ratusan tahun. Konsep dalam, karena dia menjadi diri yang terpisah dari Tuhan. Maka Abah sering sampaikan buat sahabat-sahabat, teman-teman Abah semua, 1000 tahun kau khotaman, 1000 tahun kau manakib, 1000 tahun kau baca Quran.
1000 tahun kau sujud, 1000 tahun kau tadi semua. Apa kurang iblis sujudnya, dikirnya? Tadi semua. Apakah iblis kurang ilmunya? Disinilah terputusnya, terkoneksinya manusia. Maka konsep dari awal sebetulnya sahabat, bukan agama. Agama itu kata Abah juga ciptaan manusia. Apalagi fikih. Fikih itu budaya Arab. Yang kemudian oleh manusia sudah menjadikan satu alat seolah-olah. Padahal itulah penyebab terputusnya kamu dengan dia. Nah inilah yang harus konsep. Maka hari ini kata Abah tidak bisa diam lagi. Dia tidak bisa diam lagi. Menyadarkan manusia lewat lisan si bodoh ini. Tadi semua. Si mati ini. Untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kita telah salah. Kita mengaku wujud yang ada diri. Kita ini tadi. Makanya. Sekali lagi, yang diutus itu bukan diri yang bernama aku itu. Tetapi yang diutus adalah kehadiran Tuhan dalam wujud diri kita. Tadi, kalau ibaratkan kayu sudah menjadi meja kayu. Kayu bisa di kursi kayu. Kayu sudah jadi pagar kayu. Kayu sudah menjadi apapun bentuk kayu. Sebenarnya yang harus diasakan oleh si kursi, si meja, siapapun. Tiang, pelapon, atau gerobak kayu, tasbih kayu. Merasakan kehadiran si kayu, itulah yang ada. Demikian pula di rumahmu. Sebenarnya yang ingin eksis di dalam rumah itu bukan TV seharusnya, bukan kulkas, bukan magicom, bukan apapun yang hidup karena setrumnya dari PLN. Tetapi setrum itulah dalam wujud kulkas. Karena disinilah kita kenapa disebut khalifah. Khalifah itu dia kata khalafah. Khalafah itu apa? Pengganti. Maka disinilah pada saat kamu sudah mengerti dunia ini bukan penjara. Dunia ini justru adalah kenyataan. Kamu harus mampu melihat dia dalam segala bentuk dan rupa. Maka itulah Abah sering ingatkan. Kenapa Allah mengisahkan. Kalau bicara tentang ibadah. Ada manusia yang ibadahnya yang luar biasa. Celaka. Ada manusia yang ilmunya kayak Balham bin Maura. Celaka. Ada makhluk yang bernama iblis yang jadi guru para malaikat. Celaka. Itu bukan tentang siapa dirimu. Bukan tentang apa yang kamu lakukan. Tadi. Tetapi kenapa banyak juga kisah makhluk-makhluk Allah yang najis. Kitmir bisa jadi manusia tadi. Surga bahasa syariatnya. Kenapa juga adalah makhluk-makhluk pendosa. Pembunuh ratusan orang, ribuan orang. Selamat. Karena ini adalah konsep tentang dia ingin diakui kehadirannya. Tadi semua. Bukan dia yang dihalangi keberadaannya dengan nama ibadah. Bernama sholat. Bernama zikir. Bernama. Nah demikian pula pada wujudnya Muhammad. Salah lagi orang bersolawat. Bersolawat kepada seseorang yang berdarah, berdaging, bertulang. Padahal dia, kata Abah juga, dunia ini hanya tentang foton, fermion, boson. Tentang cahaya nur Tuhan, Allahu nurus samawati wal ar, yang dibentuk dalam wujud Muhammad untuk identitasnya si Adam. Adam itu identitas. Karena kalau tidak Adam, tadi beras yang sudah jadi nasi kuning, beras yang jadi nasi wuduk, beras yang sudah jadi nasi putih, beras yang sudah tajali menjadi bubur, menjadi tepung, menjadi kue apa, maka muncullah kue alam, kue ini, kue itu, kue ini, kue itu. Itu identitas namanya Adam. Jangan terjebak lagi di situ. Adam itu identitas. Maka hari ini sahabat kata Abah, kenapa banyak orang, bahkan kiai dalam kebingungan. Bagaimana kisah Adam? Karena kamu tempatkan pada sosok seseorang yang merupakan ayah daripada Ikrimah, ayah daripada Qabil dan Habil. Mulailah kamu ukur kelahirannya. Pusinglah kamu hari ini. Karena dunia arkeologi menunjukkan, karena Adam yang memiliki ayah Qabil Habil itu, kamu tempatkan pada sosok. Sehingga begitu kurun waktunya, teknologi Tuhan dibuka oleh Tuhan. Ilmu filologi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, terutama adalah ilmu genetika, kamu kelabakan. Oh,
Ternyata Adam bukan manusia pertama. Itulah karena kamu tempatkan pada sosok. Dan pertarungan manusia hari ini mengunjulkan agama sebetulnya karena kamu terjebak pada sosok di luar dirimu itu. Padahal konsep ketuhanan adalah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, ke dalam diri. Ya, termasuk juga dalam segala hal, maka mengenal diri, ya. Karena kalau tidak mengenal diri, itulah yang hari ini terjadi. Kamu merasakan kehadiran dia sang aku, yang aku itu kamu, gitu. Inilah maka tadi kenapa ada dalam sekarang nih sahabat juga sama. Ini orang Islam udah kalah sama Boson, sama Einstein, sama Fermion. Mereka sudah mengerti sebetulnya segala bentuk makhluk ini hanya wujud Muhammad dalam rupa Adam, dalam hayat Allah. Satu sebetulnya. Nanti kita membahas ada yang disebut zikir kullu jasad. Zikir pada bulu, pada kulit, pada daging, pada darah, pada tulang, pada sumsum, dan seluruh bagian dari dirimu, itulah al-zikir. Maka tubuhmu akan menikmati sorga. Ini orang Islam membenci dunia. Padahal dia hidup di dunia. Inilah kebodohan menjadi orang Islam hari ini miskin. Karena selalu berpikir nanti di sana. Kamu punya tubuh di mana? Dan inilah penghujung perjalanan Tuhan dari awal. Sejak dari mulai kosong. Sejak dari mulai poton. Hanya lautan cahaya. Kemudian terjadi menjadi permion. Kalau bahasa fisikanya. Menjadi Nur Muhammad untuk membatasi. Supaya ada bentuk. Supaya dia dikenali. Aku ingin kenali. Setelah poton dan boson menyatu. Jadilah permion. Jadilah identitas disebut si Adam. Jadilah si beras tadi jadi nasi kuning, nasi putih, nasi wuduk, nasi ini, nasi itu. Kenapa harus ada Adam identitas? Dan Quran sudah mengatakan wa allamal Adam asma'akullah. Adam itu nama. Supaya kalau tidak ada nama, bagaimana kau memanggil si Mamat, si Udin tadi? Identitas. Kau panggil namanya itu, kau panggil Adam semuanya. Dalam wujud Muhammad. Dalam hidup Allah. Nah saya bahas Bambang, kalau Abah nggak bahas gini dulu, bagaimana kau akan berkata tentang rajanya zikir? Tadi semua. Zikir yang raja zikir bukan lagi ucapan. Nanti. Tapi adalah penyadaran. Itulah kenapa Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Itu. Tidak ada sholat yang tidak siapa dirimu. Makanya kenapa dalam rukun sholat oleh para tasawuf dibagi dah kosan, ta'arud, ta'yin, ihram. Tutuplah diri dohirmu itu. Bukan tutup dengan kain sebenarnya. Itu itibarnya. Tapi pengakuan pengembalian. Inilah sebelum zikir kullu jasad. Sebelum zikir yang zikir. Bukan lagi zikir sabut. Bukan lagi zikir batok. Bukan lagi zikir daging kelapa. Tapi zikir si kelapa itu. Dalam penyadaran. Maka dunia ini surga. Karena kau sudah melihat kemanapun kau hadapkan. Hanya melihat pa'aina matuwallu pasama wajhullah. Kau hanya melihat wajah Allah. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita sahabat. Ya. Itu Mas Bambang ya. Nanti sebelum Abah bahas tentang bagaimana prakteknya. Nah ini kan masalahnya manusia sekarang ini ngomong resep. Tapi nggak ngerti pasaknya. Tahu nyebut-nyebut nama Allah tapi nggak tahu dia yang punya nama itu. Itulah akhirnya tadi terjadilah proses ratusan tahun. Sekarang oleh Abah udah dibongkar. Bukan oleh Abah, si diri. Ini hanyalah perwujudannya. Dia ingin sedang menyadarkan tadi semua. Maka munculnya istilah dalam tauhid adalah mujassimah, qadariyah, jabariyah, mutajilah, ahlussunnah wal jamaah dan lain sebagainya penyebutan. Itu karena proses belajar manusia. Kalau bagi Abah tidak salah semuanya. Karena itulah proses sama saja. Dari zikir lisan, kepada zikir hati, kepada zikir ruh, kepada zikir nafas, kepada zikir khopi, zikir akhfal khopi. Nah, ujungnya adalah zikir kullu jasad. Itulah zikir rajanya, sultanul zikir.
tadi semua. Ya. Ini dulu konsep ini yang harus dipahami dulu. Karena kalau kita tidak mengerti, ya, kalau kita ada aku yang diutus, ya, itu berarti Tuhan yang ada pada dirimu itulah kengacauan hari ini. Tapi Dia Tuhan dalam wujud dirimu. Dia Tuhan dalam wujud pohon. Dia Tuhan dalam wujud. Nah, kata dalam bahasa Tuhan, segalanya aku. Akulah segalanya. Tapi segalanya bukan aku. Itu pahami. Akulah segalanya, tapi segalanya bukan aku. Pahami. Nasi kuning, nasi putih, nasi wuduk, nasi lontong, bubur adalah beras. Beraslah lontong itu, beraslah nasi wuduk itu, beraslah semuanya. Tapi kamu sebagai nasi lontong, identitas Adam, kamu adalah jangan ngaku beras. Kamu kenyataan wujud beras. Maka kita berarti wujud yang diwujudkan. Hidup yang dihidupkan. Maka gerak yang digerakkan, diam yang didiamkan, ada yang diadakan. Ini dulu yang harus dibangun. Tadi semua. Maka kata Abah, mereka para sufi kalau hidup zaman ini akan datang ke Abah kok. Kenapa? Karena hari ini ilmunya sudah disempurnakan. Yang tidak mereka pahami filologi, yang tidak mereka pahami genetika, mereka tidak mengerti hukum Einstein, mereka tidak mengerti. Pahami, kamu tuh karena selalu kayak Tuhan mengutus. Ya dialah yang ada itu. Inilah konsep yang gagal selama ini, sahabat. Ya. Maka Abah ingin menegaskan kepada kita semua adalah bahwa maka bagaimana menyadari ini. Karena Mas Bambang tidak akan mengerti rajanya zikir itu apa. Tadi semua ya. Coba pada saat kita sudah menjadikan bagian rahmat bagi alam ini. Maka di penghujungnya raja zikir itu tubuh penuh dengan cinta. Karena bulu sudah dikir, kulit sudah dikir, tulang sudah dikir, darah sudah zikir. Limpa sudah zikir. Seluruh tubuh kita sudah zikir. Sudah hilang pengakuan kepada dirinya. Nah ini yang tadi Abah coret-coret tadi sahabat. Jadi pahamilah. Maka kenapa? Nah sekarang bagaimana proses pelatihannya? Sama. Selalu menekuk lidah. Merapatkan gigi. Ya, mengembalikan, menahan. Karena pada dasarnya penyadaran pengakuan si diri palsu ini yang ada. Karena kita ini menjadi manusia pikiran. Tubuh kita ini hanya kendaraan. Adapun yang menjadikan perasaan kamu ada pikiran. Itulah kenapa Allah ajarkan kita tidur. Allah matikan. Kata Allah, aku genggam jiwamu pada saat tidurmu. Pada saat pikiranmu tidak bermain, kamu bahagia kok. Nggak ada yang kamu takuti kok. Nggak ada yang kamu khawatirkan kok. Tidak ada lagi pengakuan, ngaku-ngaku saya. Saya lebih baik, saya lebih soleh, saya lebih berilmu. Tidak ada sahabat. Yang ada hanya senyum, kebahagiaan. Yang ada hanya cinta. Kau melihat Allah pada segala bentuk yang ada. Pada segala apapun bentuk, rupa, agama. Kalau sudah begitu berarti Mas Bambang sudah bisa dzikir kullu jasad. Maka tadi, kenapa dia sendiri mengisahkan tentang Ayub bebas penyakit kulit di Muharram, Yakub bebas dari buta di Muharram, Yusuf keluar dari penjara di Muharram, bahkan Ashabul Kahfi keluar dari gua di Muharram. Kemudian juga sama, Musa bebas dari Fir'aun di Muharram, Nuh bebas dari banjir Muharram. Masa nggak sadar-sadar? Haramkan. Kamu merasa ada. Itu. Karena bukan kamu yang harus ada. Dia sang ada. Tadi semua. Dalam wujud dirimu. Dalam bentuk dirimu. Rasakan ketersambungannya. Itulah makanya as-salat adalah li zikri. Itulah salat ya zikir. Zikir ad-du'a. Ad-du'a ya zikir. Zikir ya salat. Tapi dalam dirimu ada salat, ada sholawat. Sholawat adalah tubuh. Inilah juga
Ribuan orang melakukan sholawat, tetapi dia menyebut-nyebut nama seseorang yang berdarah, berdaging, bertulang. Padahal yang berdarah, berdaging, bertulang juga dirimu juga berdarah, berdaging, bertulang. Muhammad pada diri kau abaikan, tapi Muhammad yang sebenarnya, nah inilah, karena keluar dari diri. Padahal beliau pun sudah mengatakan, man tolaba maula bigoiri nafsihi faqadhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari apapun keluar dari diri. Masih banyak ulama besar nanya ke apa Imam Mahdi akan turun. Nah itu kebodohan. Apakah Isya nanti akan, itulah pada saat ngaji keluar diri. Padahal segala ngaji keluar diri ada jihad. Setiap ada jihad, syiriklah sudah. Di depan, di atas, di belakang, nanti, belakang, nanti, kemudian, besok, lusa. Itu masih ada ruang dan waktu. Dan Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Ingat itu. Dialah yang meliputi ruang dan waktu. Tubuhmu adalah ruang dan waktu. Ini harus dipahami. Mari kita kembali. Sebelum terlambat. Ya. Sampai kata walatun sorun, sebelum kamu dibinasakan. Karena hari ini gerbang pembinasaan. Karena tidak menyadari siapa dirinya, kenyataan dirinya. Dan inilah siklus 500 tahunan. Semua. Maka hari inilah Abah Satu disuruh berkeliling. Bukan Abah Satu lagi. Nah, ini. Makanya kenapa datang ke kamu saya nggak minta duit. Datang ke kamu saya nggak minta dihormati. Datang ke kamu saya nggak minta dijemput kok. Datang ke kamu saya minta dihotelin kok. Karena dia itu kaya. Tadi. Ya. Inilah yang harus. Karena aku bukan aku. Ya. Maka itulah istilah aku, dia, kamu. Adam. Jadi Adam itu alif dalam aku. Ahmad, Allah, Ahmad, Muhammad. Kamulah Muhammad itu. Maka sholat dan sholawat. Berarti sholat adalah tubuhmu. Sholat adalah ruhmu. La ilaha illallah itu. Tapi sholawat adalah tubuhmu. Muhammadur Rasulullah itu. Maka inilah yang selalu Abah ajarkan. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku. Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Tadi. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Nah itu. Tadi. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Berarti salawat itu adalah pada tubuhmu sendiri. Maka di penghujung amalia Abah selalu ajarkan. Salli ala Ahmad, salli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Ya, silakan. Kalau konsep kamu hari ini, walaupun sampai jebleh salawat, tadi semua, apalagi salawat sudah pakai jijoran, tadi pakai koplo, nah inilah. Orang Islam sudah jauh menyimpang tadi semua. Tadi, ya. Muhammad yang selalu mensyafaatimu setiap saat. Tidak kau hadar, tidak kau ingat. Muhammad, anak orang lain yang berdarah, berdaging, bertulang. Agung-agungkan setiap saat. Nah, inilah. Mari, kalau mau, kata Abah juga. Kalau tidak mau, ya terserah. Ini kan memang sudah batas waktu. Tadi semua, ya. Jadi pahami sahabat. Maka adalah konsep yang pertama tawajuh. Bagaimana tawajuh itu adalah menghadapkan hati kepada yang tadi pada Tuhan, tawajuh. Makanya suka ada bahasa tawajuh. Ngerti nggak tawajuh? Tawajuh itu bukan, kalau di dalam tarekat TKN adalah menahan napas, meneguk lidah. Itu tawajuh, itu bagian daripada itu. Itu juga sudah benar itu. Tapi bagaimana penyadarannya? Tadi semua. Karena an-nasu niyamun, manusia itu tidur wa idamatu intabahu. Tapi ketika bangun dari tidurnya barulah dia bangun. Manusia itu mati dalam hidupnya. Setelah mati barulah dia hidup. Nah, itulah sahabat saudaraku. Kenapa kamu disebut mati tidur oleh Nabi? Kenapa kamu juga disebut mati oleh Nabi? Bahkan kita pun disebut mati oleh Allah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kamu tidak akan bisa summa ilahi turjaun pada saat kamu mati. Artinya apa saat kamu mati? Berarti sekarang kamu saat kamu merasa mengakui hidup. Mengakui wujud. Tadi.
Tidak sadar wujud yang diwujudkan. Kita bukan pada tujuan kita. Datang pada tujuan dia. Maka itulah hikam mengatakan, Kanallahu ala syai'ama wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia anteng aja sendiri. Dia pun sekarang anteng sendiri. Tadi semua. Tapi kemudian manusia-manusia adalah malah sibuk sendiri menyembah dia. Yang kamu gak ngerti. Takut nerakanya dia. Takut siksa kubur dia. Apa? Tapi justru kamu tiap hari mencari siksa kubur itu. Dengan cara sholatmu yang salah itu. Dengan cara sholawatmu yang salah itu. Dengan cara istighosamu yang salah itu. Dengan one day one judgmu itu. Yang kau sebut dengan sebagai ketaatan. Tapi kau tidak taat, tidak ruku dan sujud kepada dia. Inilah yang terjadi hari ini. Di mata dia, maksiat lebih dihargai setelah kamu melihat dia. Itulah Imam Qushairi selalu membahas itu. Jadi di penghujungnya bukan masalah taat dan maksiat. Tapi kamu menyadari nggak kehadiran dia? Apa yang dia akan lakukan? Peran apa yang dia akan berikan? Gerak apa yang dia gerakkan? Bukankah dia berkata, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka tadi di penghujungnya Mas Bambang yang disebut rajanya dikir itu, setelah kamu happy, bahagia. Karena tajalilah sifat dia. Kamu pasrah. Maka diawali dengan disebut dengan tawajuh. Adalah bagaimana ada menghadapkan hati kepada dia. Ya. Kemudian tafakur, berpikir tentang kebesaran dia. Bukan kebesaran kita. Maka tidak ada aku lebih soleh, aku lebih baik, aku lebih mulia. Iblislah itu. Nah, istilah iblis itu pun karena keberadaan kita. Tadi. Dia nyuruh bahagia kok di dunia ini. Asal rasakan kehadiran dia. Dan Abah sudah membuktikan keliling berbagai negara. Justru orang bahagia itu yang bukan yang one day one judge. Bukan nggak pernah sholat yang seperti kamu itu. Kamu hanya olahraga. Sholawat, kamu juga bukan sholawat. Kamu tidak kenal dengan Muhammad kok. Tadi semua. Ya silakan. Hari ini konsepnya udahlah gagal kata Abah. Hari ini udah percuma. Tadi semua ya. Karena sudah ibaratnya itu resep sudah dicoba. Tapi gagal. Tadi semua. Kenapa gagalnya? Karena tadi. Tidak tauhid. Tidak tawajuh. Tidak tafakur, tidak tazakur, tidak tawakul. Apa itu tawakul? Makanya ada bahasa tawajuh, tafakur, kemudian adalah tadakur. Tadi semua adalah bagaimana tadakur. Nah ini Abah ini sedang tadakur. Setelah tafakur, tawajuh, tafakur, tadakur. Bagaimana menyerasakan nikmat yang diberikan oleh dia. Nikmat wujud, nikmat melihat. Maka Abah lihat Singapura kemarin. Lihat Malaysia, lihat Sabah, lihat kota-kota indah. Ya. Tadzakur. Fa'amma binikmati rabbika fahadits. Nikmat yang mana? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kamu masih nunggu, nyari. Setiap hari kau diberikan nikmat yang begitu besar tanpa kau sadari. Bahkan digunakan tubuhnya hanya untuk mengeluh kepada dia. Merengek-rengek kepada dia. Bersolawat kepada Muhammad, ya Rasulullah, ya. Tapi kau gak kenal pada dia. Terus apa yang kamu lakukan itu, men? Hari ini udah gak usah pura-pura. Karena semua inilah. Sebetulnya dari awal pun dia ingin tajalli. Itu adalah untuk menyatakan keberadaan dirinya pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Semua ya. Marilah bangun dari tidur kita. Bagaimana bangun dari tidur kita? Matikan tawajuh tadi, tafakur, tazakur, tawakul, tadi semua yang harus dibangun tadi semua ya. Dengan tauhid, wahada yuwahidu tauhidan dari awal. Itulah tauhid dari awal. Agama yang dibawa oleh Adam sampai Ahmad itu adalah tauhid semua ya. Tapi karena pada saat manusia diadu domba dengan judul agama, pada saat air dibotoli Islam, dibotoli Kristen, dibotoli Yahudi, dibotoli, akhirnya kehilangan eksistensi airnya.
Pada saat beras dijadikan nasi kuning, nasi wuduk, nasi apa, jadi bubur, jadi itu. Akhirnya manusia hilang berasnya. Eksistensi, kehadiran sang beras. Semua, ya. Ini yang terjadi hari ini. Malah nasi aja mencembah Tuhan. Tuhannya nggak tahu, dia beras sendiri. Tadi gelas keramik ini menyembah Tuhan, dia nggak tahu Tuhannya itulah yang meliputi dirinya. Wujudnya Muhammad, wujudnya dia itu yang disebut si Adam, si gelas keramik ini. Pada wujud Muhammad. Tadi semua pada keramiklah Tuhannya itu yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahata binnas. Tuhankulah yang meliputi diriku. Karena dari awal pun ini bukan dia mengutus diri yang bernama aku. Tapi sebenarnya kita adalah dia, Tuhan. Dia Allah. Dalam segala wujud yang ada. Maka kata apa? Wujud itu satu. Ada itu satu. Tetapi wujudnya yang ada ini beda-beda. Maka itulah kenapa perlu identitas bernama Adam. Oh ini cangkir, oh ini piring porselen, ini apa? Identitas. Coba kalau manusia ini dipanggil Muhammad, semuanya repot kamu. Manggil setiap orang Muhammad, apalagi kalau panggil Allahnya. Repot. Maka adalah pembungkusnya identitas. Dalam pikiran kita adalah tadi. Yang selalu merasa ada, yang merasa hidup, yang merasa itu pikiran. Sekali lagi, pikiran. Tadi semua. Maka di sini bukan berarti tentang bukan tentang itu. Atau Allah, apa? Kalau nggak ngerti, kalau nanti sudah mengerti, sampai jingle bell, akan dikir tuh. Kalau kamu udah ngerti, kamu malah dengar orang jingle bell benci. Haleluya, kamu benci. Sahabat guru saya, Syekh Abdullah Mubarak, ayahnya pengarsa Abah Anom, satu saat diundang oleh Syekh Khalil Bangkalan. Sampailah di sebuah desa, daerah. Mereka sholat berjamaah dengan seorang kakek. Kakek disebut orangnya, maaf ya, memang masih totok bahasa Jawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ngalamin, ngarohman, ngarohim. Yang lain muparoko. Dan ternyata beliau yang lulus. Kenapa? Nggak usah lagi bagaimana keluar tajwid. Gua orang muparoko, gak sah sholat. Apa kamu sholat aja nggak ngerti. Muncullah sholat sombong. Kamu dengar bacaan orang jelek sedikit, salah mahrojal huruf. Nah, itulah ketololan hari ini. Pada mereka-mereka yang ngomong, saya kiai. Dan tadi, tahu-tahu cuma bedug kamu itu. Semua. Ya. Inilah karena kamu nggak ngerti kalam siapanya, itu yang penting. Apa Tuhan peduli dengan tajwidmu itu? Apakah Tuhan peduli dengan fikihmu itu? Bukankah Nabi selalu mengatakan, bahkan Quran mengatakan, aku tidak melihat gerak tubuhmu, aku nggak melihat bentuk tubuhmu, warna kulitmu, sukumu, tapi aku melihat apa yang ada rasa di hatimu itu. Hadir gak aku? Coba mari kita rubah, sahabat. Kenapa Abah merubah? Karena Abah membuktikan Abah bahagia, indah, tenang, damai. Dan tubuh ini akhirnya dibawa ke tempat-tempat indah. Tadi semua. Bukan tempat-tempat kebencian. Bukan tempat-tempat, tapi tempat-tempat yang indah. La tukhliful mi'at. Janji dia itu benar. Tadi semua. Tidak butuh ratusan rakaat. Tidak butuh zikir berapapun. Karena semuanya udah zikir. Coba tolong pahami sahabat ya. Kalau mau berubah terserah panjenengan ya. Abah hanya menyadarkan karena pertanyaan teman. Jadi diawali dengan tawajuh, tafakur, tadzakur, tawakul adalah dengan landasan tauhid. Karena Nabi pun menyuruh tolabul tadi. Utlubul ilma. Utlub itu kali tolabah. Ilma itu adalah mufrad. Satu ilmu itu. Kalau tanpa ilmu tauhid kamu tidak bisa tafakur, tazakur, tawakul. Dikir la ilaha illallah pun kosong. Maka itulah Allah ingatkan. Banyak orang dikir la ilaha illallah tapi berbuat sombong. Ya bahkan dia nggak ngerti apa la. Cuma ngomong dong la.
Tapi tetap aja lu yang wujud. Lah, tetap aja lu yang hidup. Lah, pengen gua kepret kadang-kadang. Dari semua. Akhirnya orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi untuk justru makin jauh dari Tuhannya. Inilah yang mari kita rubah hari ini. Karena Abah hadir, dia menghadirkan di sini. Maka kalau kamu belum percaya bahwa dia hadir pada diri ini, apa yang pernah diminta oleh diri ini? Tidak ada. Bahkan saya tidak butuh penghormatan, tidak butuh penghargaan, tidak butuh uangmu, tidak butuh hotelmu, tidak butuh jamuan makanmu. Karena aku, bukan aku. Dari semua. Ya. Itu saja, cuma aku tidak ingin. Sampai ada teman saya, Pak Kasman itu bilang sekarang ini, kurang apa baiknya Tuhan? Tuhanlah yang datang pada hamba-hambanya. Saya mengerti ucapan beliau itu tadi semua. Ya. Kan sungguh ironi. Kalau Tuhan harus ngetok pintu setiap manusia sekarang. Karena dia tahu bahwa kehidupan ini akan mulai banyak berubah. Tadi semua. Ya. Ya itu sahabat ya, maka mari kita pahami tentang bagaimana dikir yang sebenarnya dikir tadi semua. Jadi zikir kulu jasad adalah keadaan ketika seluruh wujud manusia telah larut. Tadi semua. Ya. Marilah kita pandang makna la ilaha illallah, tak ada lagi yang bukan dia. Ingat itu. Kata Abah juga, besi jadi pagar besi, besi jadi gerobak besi, besi jadi pagar rumahmu, besi jadi apapun. Mulailah kamu pandai memandang. Sebetulnya dia besi, ingin dikenali dalam segala bentuk dan rupa. Tiap hari kau diajarkan tadi, kata Abah juga, beras jadi segala apa. Sebetulnya dia beras, ingin dikenali dalam segala bentuk dan rupa. Supaya dia ada. Juga kembali kepada si Adam itu, identitas. Karena kalau semua yang dikasih nama Muhammad, semuanya dikasih nama Allah, susah manggilnya. Kalau semua benda itu bernama Muhammad, bernama Allah tadi. Maka disitulah yang kotak begitu disebutnya si kursi. Kursi itu adalah permion, merupakan Nur Muhammad yang membatasi. Inilah wujudnya gelas, inilah Muhammad itu. Rupanya inilah gelas disebut si Adam itu. Dan namanya Adam gelas. Karena kamu nanti kalau begitu disuruh mengambil gelas bingung. Tuh. Itulah yang harus dipahami. Dan adapun kenyataannya wujudnya adalah dia si keramik itu. Dialah Tuhannya itu. Maka kamu bersolawat adalah berzikir kepada si keramiknya. Kamu bersolawat pada bentuk wujudmu itu Muhammad. Semua. Barulah nanti si Adam, si gelas kaca ini adalah diawali dengan tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul, tasbih, zikir. Itulah sahabat. Jadi pada saat si gelas kaca ini bersolawat, sebetulnya dia bersolawat pada bentuk wujud dirinya. Apalagi kalau kamu sudah ngerti mana Muhammad Harid, mana Muhammad Hakiki, mana Muhammad Majaji. Tadi semua udah ngerti. Kamu bersolawat pada tubuhmu itu. Maka tadi tubuhmu apes melulu. Karena hanya Muhammad ingat itu. Tadi. Hanya Muhammad bisa menghadirkan Allah. Karena Muhammad itu wujud Allah. Dan Muhammad itu bukan bapa dari siapapun. Tidak berdarah, tidak berdaring. Masa yang mengutusnya tidak berdarah, tidak berdaring, tidak berdaging, tidak bertulang, tidak bersumsum. Maka Muhammadnya pun begitu. Karena dialah Allah, Allahu mubtada, nurus sama, itulah tadi semua. Tapi sekarang sudah ada pada si wujud si gelas si Adam ini. Tapi kenyataannya sekarang si Adam malah merampoknya. Tadi giliran si gelas kaca ini si Adam sholat, dikira Tuhan yang nggak tahu di mana, Muhammadnya nggak tahu di mana. Ya gimana? Ada kebahagiaan. Kamu kan dirimu sendiri nyatu tadi semua. Kamu yang harus merasakannya. Kamu yang harus membuktikannya.
Kamu yang harus merasakan surga itu. Dan dia pun, Ahmad sudah mengatakan, manusia itu tidur. An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Ayo bangun. Hei Adam. Yang wujud Muhammad. Hadir. Maka dikatakan nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam, nama rahasiaku insan. Nah, insan itulah setelah engkau mengerti sebenarnya diri dohirmu Muhammad, diri batinmu Allah. Barulah engkau si gelas ini, si Adam akan merasakan nikmatnya surga. Kemanapun kau hadapkan. Kenapa? Karena kau sudah perlu menjadi wujud cinta, sahabat. Kau sudah tahollaku bi ahlakilatu itu. Karena kau sudah mengerti yang menciptakan adalah si keramik, yang diciptakan adalah si gelas keramik. Tahollaku bi ahlakillah, memerankan ahlak dia semuanya. Yang wujud dia, yang hidup dia, yang mendengar dia. Maka tadi tugas si gelas kaca ini adalah tadi kata Nabi, karena an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, ketika kamu mati adalah kamu bangun. Nah, ayo bangun dan tidur dengan tawajuh. Maka seluruh amaliyah itu adalah kebanyakan adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Dan dia ingatkan seolah-olah diperintahkan oleh si keramik kepada si gelas keramik, wadkur rabbaka fi nafsika, tuh nafsika, bukan nafsihi. Salat pun assalamu alaika, tuh assalamu alaika, bukan Muhammad assalamu alaihi yang di sana. Kenapa kalian tuh kok nggak sadar dengan bahasa saja udah jelas? Pada saat ruh ditiupkan, faida sawwa itu wanakpihi mirruhi, ruhku. Dia bilang ruhku. Salat kalian pun mengatakan assalamu alaika, udah mukhatab. Bagaimana mukhatab? Ya mukhatab antara keramik dan wujudnya Muhammad. Maka tadi kata apa? Inilah kenapa. Maaf, bukan iklan, esek. Kesini esek, kesini esek. Satu pemain, dua wajah. Poton yang berwajah, boson dan permion. Tadi, satu pemain drama yang memerankan dua peran. Dalam rupa Adam. Tuh. Hanya itu, dongeng dia itu. Sederhana dan mudah. Mi'raj cukup sekali napasku ini karena mengisahkan Mi'raj seseorang yang berdarah berdaging bertulang. Itulah ini menjadi kisah bodong. Tidak berdampak, tidak menjadikan sesuatu yang berguna. Maka disinilah sahabat. Maka Abah sudah bahas banyaklah tentang itu. Maka Abah kemarin sudah niatkan untuk berhenti. Tapi ternyata masih meminta tadi semua. Nanti sahabat. Jadi bagaimana buahnya daripada zikir kulu jasad? Bahagia. Betul-betul bahagia. Abah kasih tahu. Kalau kamu tidak ingin, kalau kamu ya tadi kata Abah, bagaimana dampak daripada zikir yang kulu jasad? Tadi bahagia. Maka tadi kalau yang nggak mau bahagia nggak usah ini. Jadi yang nggak mau bahagia jangan ikutin cara Abah ini. Karena buahnya sayang, memang bahagia. Dan juga akhirnya kamu jadi rahmat kepada semua alam. Semua alam merespon. Hotelnya merespon. Makanannya merespon. Semua berlomba-lomba ingin dimakan. Tuh. Karena kamu sudah menjadikan rahmatan lil alamin. Ini kamu benci ini. Akhirnya semua makhluk berbondong-bondong benci dirimu. Uang dicari kayak apapun oleh kamu. Sampai jungkir balik. Sampai keringat keluar dari bahasa Sunda. Bool. Tetap saja nggak ada hasilnya kamu itu. Padahal sudah duha. Allah makin najis lagi doa setan itu. Tadi semua. Doa setan masih dibaca oleh orang-orang nggak ngerti ini. Karena kiai-kiai tidak makrifat. Kiai-kiai tidak musyahadah. Kiai-kiainya. Tadi kulit kia dalam kai alias bedung. Yang kelihatan pada saat bedung ada Allahu Akbar. Tapi nggak akbar Allahnya. Yang akbar dia. Pada saat ceramah yang akbar dia. Dia bukan sedang mengagungkan Allah, tapi dia sedang mengagungkan dirinya sendiri. Arbaban. Dia Tuhan-Tuhan yang disembah manusia. Ingin dihormati, dihargai, diberikan. Tapi jangan lupa. Nah inilah juga pelajarannya belum selesai yang Abah sampaikan.
Manusia itu la haula wala quwata, tapi pada saat manusia yang sudah la haula wala quwata itu dia punya kekuatan karena bukan dirinya. Nah itulah. Jadi kemarin ada disampaikan oleh siapa kemarin, ada dua ulama yang berbeda pandangan. Satu mengatakan satu ulama yang hebat ini tidak punya daya, yang satu mengatakan punya daya. Iyalah. Dan kamu mendatangi ulama-ulama yang tidak punya daya tapi merasa punya daya. Tapi kalau ulama yang sudah tidak punya daya, yang justru dia punya daya, memang tidak akan terkenal. Tidak akan ngaku-ngaku ulama, tidak ngaku-ngaku kiai, tidak akan ngaku-ngaku mursyid, tidak akan aku jago ilmu. Tidak, dia itu. Itulah yang punya daya. Karena dia sudah tajalli sifat tadi. Keramik sudah tajalli pada dirinya si gelas. Tapi kalau dia yang ulama, yang gelas, saya ulama, saya kiai, saya buya, saya lebih baik, saya lebih jago kitab. Wah, makin belislah kamu itu. Dan hari ini manusia menyembah belis-belis yang berwujud ulama itu. Sadar nggak sadar, inilah maka kenapa konsep manusia menjadi gagal. Manusia tidak bahagia. Muncullah dalil-dalil setan. Ad-dunya sidul mu'minin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kamu nggak ngerti yang disebut dunia itu mana? Nih. Selama kamu ngaji keluar diri, inilah yang disebutkan penjara kepada dirimu itu. Inilah kenapa Yakub buta. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Ayub, inilah penyakit kulit. Yusuf terpenjara. Ashabul Kahfi terjebak dalam gua. Maka selalu dia katakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kau mati kecuali kau sudah serahkan. Telanjangi, tawajuh, tafakur, tazakur. Nah, hari ini Abah sedang mengajak anak-anak Abah keliling. Bahkan nanti bulan April Abah akan ajak mereka. Kita buktikan. Oh, ternyata cara Tuhan itu mudah. Petani, ayo keliling ke Spanyol, Swiss, kemana? Karena inilah tazakur. Tazakur itu ada fa'amma binikmati rabbika fahdis. Sebut-sebutlah nikmat Tuhan itu. Rasakan nikmat Tuhan itu. Betapa nyatanya nikmatku itu. Maka surat Al-Mulk ayat 15. Allah menyuruh kita bertebaran di muka bumi. Menikmati kuliner. Untuk tazakur. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau cari yang mana lagi sahabatku? Nikmatnya itu sudah meliputi semuanya. Tinggal kita legawa. Mudah, sederhana. Kenapa kamu ngotot dengan cara yang salah? Bahkan dengan cara yang salah itu kamu mengkafirkan banyak manusia. Mengkupurkan banyak manusia. Mensesatkan banyak manusia. Padahal Tuhannya sudah mengatakan la tataharaku zarratun illa biidnillah, tak akan bergerak segala sesuatu kecuali izinnya. Inilah marilah kita semua. Kalau ingin bahagia ayo gabung sama Abah. Semua ya. Abah tidak akan nyuruh kamu duha. Maaf ya. Abah tidak akan nyuruh kamu tahajud. Tadi semua. Sudah banyak orang duha tahajud. One day one judge. Tapi selama kamu tidak menyadari siapa dirimu. No way. No way. Kamu mengerti dari semua. Karena kamu yang akan membuktikan iman. Sampai Musa berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Dia membuktikannya sendiri. Pada saat dia bilang, Robbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkan dirimu. Maka disitulah Musa diajarkan oleh Allah falamma tajalla. Tajalla itu apa? Karena ini kita ini tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Ini yang harus kamu rasakan. Tadi semua. Falamma tajalla rabbuhu pada kesadaran Musa. Daka. Wasyahara Musa. Pingsanlah Musa. Itu juga pahami. Makanya disinilah ngaji baik sahabat. Yang mengaji syariat. Ayolah mengaji ke dalam. Tadi semua ya. Masuklah ke dalam tadi ya. Musa merasakan, Musa membuktikan. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul
mu'minin. Inilah awal aku iman. Iman itu adalah dibuktikan. Tadi semua. Maka setelah kau iman, tadi semua, barulah kau menikmati isi dunia ini, sahabat. Ya. Maka nanti semuanya, kata Abah, tadi semua adalah keberkahan. Maka kenapa? Abah, assalamualaikum ya Nur. Ada diri. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum. Ya di semua di sini. Zat ya ini, Nur ya ini. Allah, Rasulullah, Ruh, jasad, Ibrahim, Sulaiman, Daud, semua itu tentang ruh jiwa kita. Maka kata Abah, kisah ini, Adam sampai Muhammad itu adalah kisah setiap diri individu yang si insan itu. Dari sejak dilahirkan sebut si Adam. Di penghujungnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu sudah jadi Muhammad. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Kamu telah kembali sukses mengembalikan amanah itu. Yang telah dia mentajalikan dirinya. Mentanajulkan dirinya. Menta'ayunkan dirinya. Tadi semua. Maka engkau di penghujungnya pulang sebagai Muhammad. Bukan Muhammad seseorang. Nah inilah ngacoknya. Kata Abah juga, Muhammad itu presiden. Adapun tubuhmu, nabinya itu adalah orang yang menjabat nabi. Mursyid itu presiden. Adapun wali itu tubuhnya. Dan presiden itu satu. Baik disebut Rasul maupun mursyid yang bernama Muhammad. Allahu Akbar. Maka tadi juga yang bertanya ke Abah, kenapa? Cara yang paling dekat itu dengan, iya iyalah. Kalau kamu bukan Muhammad, terus Allahnya ada. Kalau kamu bukan gula, di mana manisnya? Karena manis itu hanya pada gula. Dan gula itulah Muhammad. Wujudnya. Tadi. Maka jangan tidak pernah merasa sebagai menjadikan dirimu Muhammad. Maka itulah, jadilah kamu mim ha mim dal. Tadi semua. Jadilah kamu Yasin. Tadi semua ya. Itulah Muhammad. Ahmad bin Abdullah dipanggil Yasin. Toh kamu pun begitu. Dan dia itu ada sekarang. Yang dulu itu sekarang cangkangnya beda. Maka buat teman-teman juga yang bertanya ke Abah yang bermimpi Rasulullah, ya beda. Pada saat Rasul itu presiden, tapi yang menjabatnya ada Soekarno, kamu pasti mimpinya Soekarno. Pada saat yang menjabatnya Habibie, saya ketemu Habibie bah mimpi. Ya itulah Muhammad. Muhammad presiden pada Habibie ya wajahnya begitu. Nah ini manusia Islam ini udah terjebak luar biasa. Tadi semua. Ingat, utusan dia itu hanya satu. Itulah Allahu mubtada, nurus samawat. Khobar mubtada. Dialah berwujud Muhammad. Tadi semua. Walaupun nanti ada pada rupa Adam. Tadi semua. Dan si Adamnya itu akan ganti casingnya. Tadi. Dulu SIM card itu ada presiden itu SIM card. Bernama Oppo, bernama Sony Ericsson, bernama BlackBerry, bernama itu. Tapi ruh yang sama, SIM card yang sama. Itulah presiden, itulah Rasulullah Muhammad. Yang meliputi segalanya. Kalau bukan kau Muhammad, terus di mana Allahnya? Inilah sahabat yang konsep yang harus kita rubah hari ini. Kalau tidak, cukuplah Suriah yang hancur, Afghanistan hancur, semua negara Islam hancur, Indonesia pun sudah hancur secara akidah. Karena manusia yang terjebak pada ritual, tapi kehilangan Tuhan. Negara beragama hilang Allah, tapi negara-negara yang nggak menyebut Allah, dia bertuhan. Maka lihat kenapa Korea makmur, Jepang makmur, Eropa apalagi makmur. Karena inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Jadi Mas Bambang, bicara dzikir qulu jasad adalah sesungguhnya adalah dzikir bukan lagi dengan ucapan, tapi dengan salat yang sebetulnya bukan hanya gerak ritual, karena bagi dia semuanya sudah salat, sahabat. Ya. Maka sebetulnya agama itu nyata, bisa dibuktikan, dinyatakan, dirasakan. Tadi semua. Tadi, ya. Ya, dan sebenarnya kalau kamu pun jujur hari ini, apa yang sudah kamu lakukan dengan apa yang kamu lakukan itu?
Karena kalau bagi Abah tidak bisa ditipu. Sekali lagi. Tadi, walaupun di sini jedot bekas jidatnya nong saya lihat latifah kolamnya setan kok. Apalagi semakin kelihatan. Begitu ada orang, Assalamualaikum. Waduh, tepak sujud. Nah, itulah setan-setan yang tidak pernah, tidak mengerti siapa Tuhannya. Tadi semua. Akhirnya pada saat ada jidat hitam di sini, mulailah kamu mengkafirkan banyak manusia. Merasa paling mulia, merasa ahli ibadah, merasa dekat dengan Allah. Tapi kalau Abah lihat, justru kamu paling menderita dengan kepalsuan pengakuanmu itu. Ya, itu saja sahabat semua pagi hari ini. Abah insya Allah nanti malam barangkali ada kesempatan kita live lagi karena belum beres bahasan ini, baru muqaddimah tentang bagaimana menjelaskan tentang zikir kulu jasad. Karena itu adalah, kata Abah juga, kalau tidak mau begini ya silakan. Yang tadi berarti kamu milih tidak bahagia gitu kan tadi. Karena semua itu nyata kok. Maka kenapa dari awal Allah ingatkan, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Tapi manusia lebih mendekati pohon huldi, wala taqrabah hadi sajartul huldi. Huldi aja tiap hari diurusnya. Tadi semua. Benci neraka terus berjalan menuju neraka, ingin bahagia terus meninggalkan bahagia, ingin pada Allah terus menjauhi Allah, bersalawat pada Rasulullah makin menjauhi Muhammad. Coba inilah akhirnya dampaknya, output. Jadi segala sesuatu itu sahabat bisa dibuktikan. Ya rasa makanan enak, makanya kenapa antara Allah dan Muhammad itu selalu ada bukti dari semua. Ya, api dan panasnya, gula dan manisnya, garam dan asinnya, siang dan terangnya, malam dan gelapnya, semuanya nyata. Hakul mubin, nyata. Dialah yang lebih hak dari segala yang hak. Dialah yang lebih terang dari segala yang terang. Dialah lebih wujud dari segala yang wujud. Dialah lebih hidup dari segala yang hidup. Dari semua. Ya. Silakan up to you. Semua pilihan pada dirimu. Dari semua. Tadi. Bagi sahabat-sahabat Abah yang udah mengerti Abah ajarkan tadi, kata Abah juga, nggak usah takut dengan siksa kubur, kasih aja ke Abah semuanya. Karena Abah bukan Abah. Ya, kalau kamu takut neraka, kasih aja ke Abah. Tadi semua. Karena istilah itu hanya menuduh Tuhan dengan cara yang salah. Karena kamu salah membaca Al-Quran. Kata Abah juga, Quran punya 7 lapis makna. Tadi semua. Ya. Kata Nabi, Innal Qur'ani sab'atu butun. Kamu baru ngaji selapis saja, udah ngomong neraka. Nah, inilah ngaconya. Akhirnya manusia beribadah dengan rasa takut. Bukan takut pada Allah, kenyataannya. Takut nggak hidup, takut hidup. Karena kalau buktinya ibadahmu itu takut pada Allah, kamu kenapa menolak mati? Tadi, Mas Bambang. Jadi kalau orang sudah dikir kulu jasad itu nikmat, di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Apapun senang. Karena sudah cinta di sini. Dualitas yang ada pada dirimu sudah kamu satukan. Susah lah kata Abah. Gimana ngejelasinnya? Kalau Abah makan durian musangking, rasanya enak, kamu hanya nonton. Nah itulah, banyakkan sekarang orang Islam itu penonton, bukan penikmat. Padahal kata Tuhan, Pa'amma binikmati rabbika fahadis. Tadi semua. Ya, itu saja barangkali pagi hari ini cukuplah ya. Nanti insya Allah nanti kita ada waktu kita bahas bagaimana cara mendekati dzikir kulu jasad ini. Supaya tubuhmu penuh, nafasmu menjadi dzikir, bulumu zikir, kulitmu dzikir, tulangmu dzikir, sumsummu dzikir semua. Maka kamu menjadikan rahmat sekalian alam. Seolah-olah sekarang ini berkata, setiap pesawat terbang, hei Abah saya itu terbanglah bersamaku. Sekarang pun makanan, hei Abah saya itu makanlah aku. Mobil datang, hei Abah saya itu tunggangi aku. Hei Abah saya itu, semua begitu sahabat. Ya. Bahkan jangan aneh bagi kamu sudah hilang dirimu nanti. Kamu bisa komunikasi dengan angin, dengan hujan, dengan segala apapun. Ya. Seolah-olah kamu sekarang adalah menjadi lokomotif. Kamu adalah seolah-olah juru apa namanya penentu kepada mereka. Dan dia izin pada dirimu. Karena kamulah rajanya. Itulah raja dikir. Karena sekarang kamu rajanya angin, rajanya api, rajanya air. Maka air yang sunnah menggunakan izin padamu. Tuh, kalau kamu ngerti.
Betapa banyak musibah di tanah air ini. Dia bilang, kata air saya mau bandang. Saya bilang, tidak boleh, kata Abah saya itu. Karena saya bukan, jangan kau rendah manusia. Angin, kata angin, saya ingin tiup manusia. Jangan, saya bukan sis. Kata laut, tsunamikan nama saya ini semua. Jangan, saya bukan Musa, saya Muhammad. Saya hanya membawa cinta dan cinta. Karena hidup ini hanya cinta. Allah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Tadi semua. Sahabat, selamat bahagia. Tadi semua. Bahagia adalah pilihanmu. Tadi semua. Ya, marilah benar dalam memandang. Ya, semoga semuanya adalah lebih baik pada semuanya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.